Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena malam ini bisa menerima kehadiran kami dan kemudian bisa bertukar muka beberapa poin yang ingin kami tanyakan kepada Rektor. Karena di satu sisi lepas dari jabatan sebagai Rektor IAIK Dr. Bagu, melekat juga sebagai Sekretaris Amabom. Nah, ini hanya berkaitan dengan kami ingin lebih mempublikasi terkait dengan pemberian atau penyematan gelar adat terhadap seseorang yang barusan dilakukan di Hotel Sukamraja. Nah, kami ingin bertanya Pak Rektor, proses pemberian gelar adat terhadap seseorang itu apakah ada mekanismenya untuk ketika penyematan atau pemberian gelar adat itu diberikan kepada seseorang? Oke, terima kasih. Jadi kami sebenarnya dari Amabom berterima kasih dengan adanya pertanyaan ini, karena ini juga menjadi bagian dari kami untuk proses sosialisasi. Iya. Sekaligus menjelaskan banyak pertanyaan dari masyarakat yang selama ini seakan-akan pemberian gelar adat maupun gelar warga kehormatan ini seakan-akan ini cuma diberikan cuma-cuma atau diberikan dengan murah. Iya. Pada prosesnya ini tidak seperti yang orang bayangkan. Kadang-kadang orang hanya melihat proses di ujungnya saja. Iya. Sudah proses pelaksanaan hari A, kemudian dianggap bahwa prosesnya tidak ada proses lain itu. Jadi di Amabom, ini pertama saya cerita dulu Amabom. Amabom ini saya dengan Pak Debi Lantung selaku ketua dan sekretaris ini eksekutifnya. Tetapi di belakang kita itu ada 17 dewan adat. Iya. 17 anggota dewan adat ini representatif dari 4 ex-Wapraja. 17 anggota dewan adat ini adalah orang-orang tua, tokoh-tokoh yang mereka ini rata-rata pensiunan, orang-orang tua yang tidak punya kepentingan lagi masuk ke perusahaan politik. Istilahnya libido politiknya udah nggak ada. Sehingga mereka benar-benar hanya memikirkan bagaimana marwah adat budaya Bolang Mongolia ini bisa ditegakkan. Nah, terkait pemberian gelar adat atau pemberian warga kehormatan adat, itu di Amabom ada tiga cara. Itu Cara ya. Pertama, usulan dari pemerintah. Iya. Kedua, usulan dari masyarakat. Masyarakat itu ya entah lembaga masyarakat atau individu. Iya. Baru ketiga, pertimbangan dewan adat sendiri. Nah, kita mengambil contoh seperti Gubernur Sumarsono dulu kita berikan gelar karena permintaan dari pemerintah provinsi, dari pemerintah Kota Mobagu, pemerintah Polmong Timur. Iya. Setelah diajukan, dewan adat bersidang itu 3 kali. Jadi 17 orang dewan adat ini bersidang. Cuma Ada kan ini prosesnya itu ya. tidak terekspos oleh media, dan memang itu tidak terekspos. Sidang pertama itu mereka baru mendengarkan siapa yang akan diberikan ini, siapa yang mengusulkan, dan apa alasan diusulkan. Itu sidang pertama itu. Cuma mendengarkan itu. Setelah itu digelar sidang yang kedua. Sidang yang kedua ini sudah mencari tahu sambil menunggu gelar sidang yang kedua, mencari tahu background, asal usul, profil dari orang yang diusulkan. Jadi boleh orang atau lembaga yang mendapatkan gelar kehormatan ini. Setelah kedua itu kemudian sudah disepakati bahwa ini ternyata profil ini boleh mendapatkan gelar, baru kemudian diadakan rapat yang ketiga. Rapat yang ketiga itu memutuskan namanya apa, artinya apa, hak dan kewajiban melekat apa, prosesi adatnya seperti apa, dan kapan itu akan dilaksanakan. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan penyematan gelar kehormatan adat yang diberikan kepada Pak Hadi Padunata itu seperti apa Pak? Ya. Gelarnya apa dan artinya apa? Makna dari gelar itu apa? Ya. Secara bahasa daerah maupun diartikan secara bahasa Indonesia. Ya, oke. Jadi kalau untuk yang kasusnya Pak Hadi Padunata yang terjadi tanggal 26 Juli beberapa hari yang lalu, itu prosesnya itu memang diusulkan kepada Dewan Adat. Kan Pak Hadi dengan keluarganya ini dilihat oleh anggota Dewan Adat yang lain merupakan tokoh atau orang yang akan datang ingin di Bolang Mongolia dan ingin berkontribusi terhadap peradaban Bolang Mongolia.
kontribusinya seperti apa itu, Pak? Ya, Di bidang jadi apa dan kontribusinya itu pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini beliau ini kan punya jaringan dengan Presiden University, punya jaringan dengan Pelita Harapan, iya, dan itu bukan baru akan, sudah dilakukan. sudah dilakukan. Kita sudah MOU dan itu melalui jaringan beliau. Iya. Bayangkan kampus seperti AIK ini, jangankan dengan Presiden University, mungkin MOU dengan kampus Sulawesi Utara ini mungkin belum ada yang tertarik, karena Iya. take and give-nya kita lebih banyak give-nya daripada take-nya umpamanya. Tetapi dengan Presiden University ini kita diberikan kebebasan, dosen kita boleh lanjut free. Ya. Dengan MOU itu mahasiswa kita boleh lanjut di sana free. Dan dia free karena ada boarding juga, tempat untuk nginap, makan, segala macam sudah di situ. Begitu juga dengan Pelita Harapan. Kemudian urusan-urusan yang lain beliau mau melakukan MOU dengan masyarakat adat yang beliau ini kan calon investor Iya. di tanah masyarakat adat. Investor mana yang ada di Bola Amungun Raya ini, bahkan mungkin di Sulawesi Utara, yang sebelum mereka datang MOU dulu dengan masyarakat adat. Iya. Apa yang akan menjadi hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat adat? Selama ini tidak ada. Tidak ada. Yang ada selama ini investor datang dengan modal selembar surat dari pusat Iya. bahwa dia diberikan izin dan dia mengusir masyarakat adat yang sudah turun-temurun ada di tempat tersebut. Menempati. Iya. Nah, Pak Hadi ini dari awal mau diajak berdiskusi dan bahkan beliau yang mau mengajak berdiskusi kira-kira hal-hal apa yang akan kami lakukan ke depan untuk masyarakat adat Pulau Raya. Jadi ini menjadi pilot project juga buat perusahaan-perusahaan yang lain ke depan, bahwa kalau ada investor, masyarakat adat itu kan tidak anti investor, Iya. tetapi investor yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Nah, beliau memulai. Jadi beliau ini bukan baru akan, Sudah melakukan. iya, MOU kami dengan Presiden University itu nilainya tidak bisa diukur dengan uang, karena itu kualitas. Kemudian mereka mau MOU dengan masyarakat adat, ini menjadi pilot project untuk masyarakat adat Sekolah Raya, bahwa siapapun ke depan investor yang mau masuk, baik itu tambang ataupun terkait dengan kepentingan masyarakat, Iya. harus MOU dengan masyarakat. Supaya masyarakat tidak dirugikan, jangan seperti yang mohon maaf terjadi di beberapa kasus, masyarakat hanya menerima limbah, tidak menerima keuntungan sesuai dengan porsi masyarakat sendiri. Dampaknya saja yang Iya. diterima. Ya, hanya menerima Atas dampak, aktivitas Iya. itu. tidak mendapatkan asas manfaat lebih dari kegiatan pertambangan dilakukan oleh investor. Nah, sekarang Pak Rektor, gelar yang diberikan kepada Pak Hadi itu gelar apa? Dan makna dari gelar itu seperti apa? Oke. Jadi memang ketika Dewan Adat bersidang, jadi sidang yang pertama itu memang masih di awal Juli ketika diusulkan. Yang mengusulkan ini tokoh-tokoh adat di dalam. Iya. Dan ini lahir dari hasil diskusi, termasuk saya juga ikut diskusi, Pak Jemilan juga ikut diskusi. Kemudian muncullah bahwa kita belum pernah menemukan sosok orang yang dia bukan putra daerah asli Bola Amungun Raya, tetapi punya perhatian yang begitu besar. Iya. Bayangkan beliau sampai bermimpikan dunia pendidikan Bola Amungun Raya ini harus dibangun. Dan beliau sudah Luar membuktikan, biasa juga ya. Pak, kalau Bapak sudah punya kampus nanti saya akan lingkupkan dengan seluruh jaringan-jaringan kita yang ada, supaya untuk memudahkan pengembangan sumber daya manusia ke depan. Beliau juga membantu membangun link kita pembangunan SMK Iya. di Bungkudai sekarang, sudah mulai penerimaan Cobaru. Dan ada jurusan pertambangan, supaya anak-anak Bolmong juga ke depan, Iya. dia bisa menambang sendiri, tidak hanya menjadi penonton begitu. Ketika ada perusahaan nambang, orang-orang kita hanya menjadi satpam, menjadi Iya. tukang sapu, menjadi cleaning service. Iya. Kenapa selama ini tidak bisa menjadi pimpinan lebih di bidang yang teknis sih? Karena SDM kita kurang. Iya. Nah, mereka memperhatikan terhadap itu dan bukan baru, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Iya. Luar biasa itu. Sampai peletakan batu pertama bangunan kampus, boleh bilang lahan sudah ada, nanti kita akan bangun bersama ini. Dan sudah dilakukan. Begitu juga MOU dengan masyarakat sudah dilakukan. Jadi kami berpikir orang-orang seperti ini harusnya kita sambut dengan karpet merah ini, Iya. supaya dia merasa dia orang Bolmong. Sehingga oleh karena itu Dewan Adat rapat dan memutuskan bahwa ini bukan kita berikan gelar adat namanya, tapi
kehormatan sebagai warga adat Bola Mongondo. Jadi beda antara gelar adat dengan warga kehormatan. Kalau gelar adat, kadang dia hanya dipakai melekat di saat ketika dia menjabat. Umpamanya Kapolres Bolmong, beberapa kali kita lepas secara adat dengan gelar Itoi adat. Iya. Itu hanya melekat karena ketika dia menjabat di sini, tapi ketika dia keluar sudah tidak menjabat, itu masih ada ke dia, tapi tanggung jawab atau dia merasa sebagai harkat dan martabat ulama sudah selesai. Tapi kalau diangkat sebagai warga kehormatan, maka dia dan anak keturunannya itu sejajar dengan warga masyarakat Pulau Mongondo Raya yang ada di bumi Tetapuan ini. Diputuskan oleh Dewan Adat sebutan gelar adat kepada beliau atau warga kehormatan Tongganu Inta Motompira. Artinya apa itu? Artinya orang yang terdepan dalam mengajak kebaikan. Nah, kami berpikirkan beliau lah yang punya visi itu. Saya selaku rektor saja karena belum terpikir, karena beliau ini kan lulusan dari Melbourne University. Ini orang ini bukan orang sembarangan juga begitu. Begitu juga anaknya itu dari SMA memang sudah sekolah di luar negeri. Sehingga visi mereka terhadap pendidikan itu kadang-kadang bahkan jauh lebih kami belum terpikir, beliau sudah terpikirkan. Begitu juga konsep pengembangan ekonomi ke depan itu jauh sebelum proses terbaca akan diberikan pemberian gelar warga kehormatan, beliau sudah keliling Bolmong dan sudah melihat prospek-prospek apa yang akan beliau bangun untuk Pulau Mongondo Raya ke depan. Sehingga kemudian disepakati pemberian warga kehormatan adat dengan sebutan Tongganu Inta Motompira, yang artinya orang yang terdepan yang mensponsori, mengajak dalam hal-hal kebaikan. Apa hak yang melekat ke beliau setelah dinobatkan sebagai warga kehormatan? Beliau dianggap sebagai warga Bola Mongondo. Jadi baik beliau, istrinya, anak-anaknya, itu beliau punya kedudukan yang sama seperti warga Bola Mongondo Raya. Jadi penyematan gelar kehormatan itu tidak hanya kemudian ditujukan ataupun didapat oleh Pak Hadi Padunata, tapi kemudian keluarganya, baik istri dan anak, otomatis itu ya. Beda dengan pemberian gelar adat. Kalau gelar adat ya hanya kepada umpamanya Gubernur Sumarsono, ya hanya beliau begitu. Tapi itu pun ketika beliau dalam proses umpamanya mesti menjabat. Ketika tidak, ya cuma kita kenang saja bahwa beliau pernah kita berikan gelar. Kemudian kewajiban masyarakat Pulau Mongondo kepada beliau apa? Beliau juga punya kewajiban kita bela dalam kedudukan beliau sebagai warga Pulau Mongondo. Bayangkan kalau ada warga Pulau Mongondo yang berbuat baik, yang membangun investasi yang ramah dengan masyarakat adat. Sedangkan orang yang bukan orang Bolmong saja kita akan bela mati-matian kalau ada orang seperti ini. Apalagi ini orang sudah kita anggap sebagai orang Pulau Mongondo. Jadi itulah yang membedakan pemberian gelar warga kehormatan dengan pemberian gelar adat. Kalau pemberian warga kehormatan, otomatis beliau diakui dan gelarnya juga melekat itu seumur hidup. Tapi kalau hanya pemberian gelar, hanya melekat kepada yang bersangkutan dan dia tidak lekang waktu, suatu saat dia akan hilang dengan sendirinya. Banyak Kapolres, Dandim, Kajari kan kita berikan itu gelar adat dengan sebutan Itoi adat. Itoi adat itu dalam sejarah adat Pulau Mongondo ya memang itu melekat kepada siapapun. Forum komunikasi pimpinan daerah itu disebut Itoi adat. Jadi seperti mantan Kapolri, seperti segala macam kita berikan gelar Itoi adat, penghargaan bahwa dia pernah menjadi petinggi adat di wilayah Pulau Mongondo Raya. Begitu. Kira-kira seperti itu ya Pak? Iya. Baru kalau untuk proses penyematan gelar kehormatan ini, warga kehormatan ini, itu ada semacam sertifikat atau kemudian apalah yang diberikan oleh Amabom terhadap si penerima, misalnya yang baru dilaksanakan. Jadi ini juga mungkin yang perlu kita jelaskan. Kan selama ini ketika ada pemberian gelar adat atau pengukuhan warga kehormatan, kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa ini kan suka-sukanya Jemi Lantung dengan Mulyadi ini
Kenapa? Karena yang menandatangani di piagam pemberian gelar kehormatan ini selalu ketua dan sekretaris. Iya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan bahwa saya dengan Pak Jemilan itu eksekutifnya kalau dia mabuk. Iya. Apa yang diputuskan oleh Dewan Adat itulah yang kami laksanakan. Itu yang kami bacakan di saat Iya. acara. Cuma kadang-kadang kan orang menganggap wah ini kan cuma suka-sukanya berdua kemudian memberikan gelar ke orang. Iya. Mereka tidak tahu ada proses Ada di baliknya itu yang sudah berjalan sekian panjang. Jadi ini prosesnya dan itu ada dokumentasinya dan bisa ditanyakan juga kepada anggota Dewan Adat kita 17 orang. Apakah benar nggak prosesinya itu dilaksanakan seperti itu atau memang ini hanya kemauan segelintir orang? Itu Jadi, prosesnya ada. 17 orang Dewan Adat ini yang melaksanakan proses sidang, Iya. baru kemudian dilaksanakan oleh ketua dan Ya, sekretaris. kita itu cuma saat penobatannya saja kita terlibat karena kita di eksekutifnya. Tetapi proses mulai dari sidang, pemberian namanya apa, hak dan kewajibannya apa, kemudian sampai ritual adat apa yang perlu dilakukan, itu Proses semua tahapan Dewan dari Adat. Dewan Adat. Sampai pelaksanaan hari itu kegiatan, itu semua Dewan Adat. Coba perhatikan kayak kemarin. Iya, betul. Keterlibatan saya dan Pak Demi hampir tidak ada Iya. sebetulnya di saat kegiatan Semua itu. Semua Dewan Adat yang melaksanakan. Pak Demilan tuh keterlibatannya cuma sekedar ya menyerahkan piagam karena yang menandatangani itu ketua dan sekretaris Amabom. Cuma yang orang tahu itu bahwa Amabom itu ya Mulyadi dengan Jemi itu. Padahal ada Dewan banyak Adat. prosesnya. 17 anggota Dewan Adat 17 Dewan Adat ini. menentukan terkait dengan pemberian gelar adat, ritual adat, penamaan gelar adat, hak dan kewajiban yang melekat kepada penerima gelar maupun lembaga kehormatan adat itu hak mutlak dari Dewan Adat. Dewan Adat. Satu saja tidak setuju di antara 17 itu Tidak terlaksana. dibatalkan itu pemberian gelar. Ini sudah pernah terjadi waktu tahun 2015. Waktu itu ingin memberikan gelar kehormatan kepada Pak Oli Dondo Kambe. Waktu itu beliau sudah dekat-dekat mencalonkan gubernur. Iya. Tetapi ada Dewan Adat yang tidak setuju. Satu orang, akhirnya dibatalkan. Begitu juga pernah proses pemberian gelar adat kepada Pak Iper Manoso ketika itu. Iya. Polisi yang dianggap punya prestasi yang Iya. cukup bagus. Tetapi waktu itu Dewan Adat dari KID Pang menolak. Karena kebetulan ada warga adat mereka yang meninggal di Iya. sel ketika itu. Bukan kesalahan Pak Iper, cuma mereka kaitkan dengan persoalan itu. Iya. Jadi yang ditolak oleh Dewan Adat juga banyak, cuma kan tidak perlu kita Tidak umumkan, kan tidak enak juga kita sebut-sebut. Oh Pak Luki pernah dirapatkan, tidak disetujui kan, ini sudah menyangkut privasi orang. Iya. Jadi seperti itu mungkin yang muncul itu ketika sudah diberikan dan kita coba Pak Luki cari tahu. Terakhir kita memberikan gelar adat kapan? Sudah lama. Sudah cukup lama. Masih 2015, ini 2022, berarti sudah Iya. 7 tahun. Cukup lama. Jenjang waktu. Selama saya di Amabom ini belum sampai 10 orang yang kita berikan gelar adat atau warga kehormatan adat. Beda dengan Minasa. Minasa itu memberikan gelar Tona Aswangko, Tona As Umpanua dan sebagainya. Itu udah lebih dari 600 orang. Nah di kita ini karena jarang-jarang jadi orang kaget-kaget saja ketika ada prosesi pemberian gelar atau pengangkatan kehormatan Jadi, adat. Pak Hadi Panduwinata ini diberikan gelar warga kehormatan. Warga kehormatan dengan sebutan Tonggano Intamu Tumpira. Orang yang mengajak kepada kebaikan. Terdepan, bukan cuma sekedar mengajak. Oke, Gitu. Pak Rektor yang melekat juga sebagai sekretaris Amabom, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami tanyakan dan kemudian insya Allah biar masyarakat yang akan melihat bahwa proses ini tidak serta-merta dilaksanakan atau dilakukan dalam sekejap, tapi ada mekanisme dari yang apa disampaikan sebelumnya bahwa ada 17 Dewan Adat yang dilibatkan. Mereka lah yang melakukan pengkajian, pertimbangan lewat beberapa tahapan-tahapan yang menjadi prasyarat dalam proses ketika gelar atau penyematan warga kehormatan itu diberikan kepada seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh